Assalamualaikum semuanya, selamat datang di video pembelajaran akuntansi. Kali ini kita akan membahas bagaimana mencatat persediaan barang dagang menggunakan metode periodik. Yuk langsung saja kita mulai. Metode periodik atau dikenal juga dengan metode fisik adalah sistem pencatatan persediaan di mana perubahan persediaan barang dagang hanya dicatat di akhir periode atau secara periodik setelah dilakukan perhitungan fisik. Perhitungan fisik yang dimaksud bukan stok opening persediaan barang dagang yang ada di gudang, akan tetapi membuat perhitungan dengan mempertemukan nilai pembelian dan penjualan untuk memperoleh nilai persediaan akhir. Secara sederhana, persediaan akhir diperoleh dari persediaan awal ditambah dengan pembelian neto, kemudian dikurangi penjualan. Sistem periodik ini sering digunakan oleh perusahaan dagang yang memiliki transaksi sederhana. Kekurangan metode ini, kita tidak bisa mengetahui nilai secara real time. Akun-akun utama yang ada dalam metode periodik diantaranya ada pembelian, biaya angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, persediaan barang dagang, dan beban pokok penjualan. Contoh transaksi dan jurnal. Untuk yang pertama, akuntansi untuk pembelian barang dagangan. Pembelian di sini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi pembelian barang dagangan yang dapat dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Pembelian sistem periodik dicatat dengan cara mendebit akun pembelian dan mengkredit kas atau utang. Langsung ke contoh. Pada tanggal 1 Desember 2021, PT-an membeli barang dagangan secara tunai senilai Rp22.500.000. Berarti pembelian 22.500.000. Di sini karena pembelian tunai berarti kas, pembelian pada kas. Karena ini tunai, keterangan saya dikosongin aja atau bisa diisi dengan pembelian tunai. Apabila transaksi tersebut secara kredit, maka jurnalnya pembelian pada utang dagang. Transaksi yang kedua yaitu akuntansi untuk biaya angkut pembelian. Akun ini digunakan untuk mencatat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengangkut barang dagangan yang dibeli dari supplier atau pemasok ke lokasi perusahaan. Pengenaan biaya angkut ini bisa dikenakan kepada pembeli atau penjual, sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam syarat penyerahan barang. Jurnal untuk biaya angkut yaitu dengan cara mendebit akun biaya angkut dan mengkredit kas atau utang. Langsung saja ke soal. 2 Desember, PT-an membeli barang dagangan sebesar Rp25 juta. Berarti pembelian. 25 juta. Selanjutnya dibayar tunai 15 juta dan sisanya kredit. Tunainya berarti kas keluar 15 juta. Berarti sisanya utang karena emang kredit. Utang dagang sebesar 25 juta dikurangi 15 juta sama dengan 10 juta. Selanjutnya ada keterangan membayar biaya angkut pembelian sebesar 1 juta dengan syarat FOB shipping point. FOB shipping point biaya angkut pembelian menjadi tanggung jawab pihak pembeli. Sehingga beban angkut kita jurnal biaya angkut sebesar 1 juta. Selanjutnya kas. Saat pembelian barang dagangan, bisa saja pembeli dibayarkan terlebih dahulu oleh penjual terkait biaya angkutnya, sehingga akan menambah utang dari pihak pembeli.
Jurnalnya, biaya angkut pembelian pada utang dagang. Selanjutnya, akuntansi untuk retur pembelian. Setelah transaksi pembelian, kemungkinan terdapat barang yang tidak sesuai atau cacat, sehingga dikembalikan atau diretur oleh perusahaan. Akun retur pembelian ini merupakan akun kontra terhadap akun pembelian. Langsung ke soal ya. 10 Desember, PT An mengembalikan barang dagangan yang rusak sebesar 5 juta kepada supplier atas pembelian kredit beberapa hari yang lalu. Karena pembelian kredit, otomatis sebelumnya mencatat hutang. Karena retur, hutangnya akan berkurang. Jadi, hutang dagang di sebelah debit sebesar 5 juta. Selanjutnya, retur pembelian. Sama ya, 5 juta. Selanjutnya, akuntansi untuk potongan pembelian. Potongan pembelian adalah diskon yang diterima atas pembayaran yang lebih awal. Langsung saja soalnya yaitu pada tanggal 14 Desember, PT An membeli barang dagangan dari PT Suka berupa handphone sebanyak 20 unit. Berarti pembelian, ini pembelian dulu, 20 unit, berarti 20 unit harganya 3.060 ya. Terus kemudian pada utang dagang 60. Ternyata di sini ada syarat 3/10, artinya akan memperoleh potongan 3% apabila pembayaran tidak lebih dari 10 hari. Maksimal 30 hari. Selanjutnya ada keterangan membayar tanggal 20. Di sini 20 berarti belum sampai 10 hari sudah melunasi. Dengan demikian, PT An akan memperoleh potongan 3% saat pelunasan. Ini 20, 12, saat pelunasan berarti utang dagangnya berkurang sebesar 60. Saya gini aja ya, kalian tapi harus menulis ya. Potongan merupakan akun kontra dari pembelian. Potongan sebesar 3% dari 60 juta. Berarti 1.800.000. Selanjutnya sisanya itu kas karena emang pelunasan. Selisihnya langsung 6 juta dikurangi 1.800.000. Di sini saya samakan, saya isi semua ya tanggalnya. Selanjutnya, akuntansi untuk penjualan. Digunakan untuk mencatat barang yang terjual, baik secara tunai maupun secara kredit. Langsung saja ke soal ya. Pada tanggal 15 Desember, PT N menjual barang dagangan kepada PT Li berupa handphone sebanyak 7 unit, masing-masing harganya 4.500.000 dengan syarat 3/10 N30. Berarti ketika penjualan kredit, piutang bertambah, kemudian penjualan juga bertambah. Sebanyak berapa? 7 dikalikan harganya 4.500.000. Terus kemudian di sini saya kasih keterangan ya 3/10 N30 PT Li. Apabila penjualan dilakukan secara tunai, otomatis piutang dagangnya kita ganti menjadi kas. Selanjutnya, akuntansi untuk retur penjualan. Retur penjualan merupakan barang yang dikembalikan oleh pelanggan. Akun retur penjualan ini merupakan akun kontra dari akun penjualan. Langsung ke contoh. Pada tanggal 17 bulan 12, PT Li mengembalikan 1 unit barang berupa handphone atas transaksi 15. Atas transaksi tanggal 15 ini ternyata ada dikembalikan 1 unit karena barangnya cacat.
Sehingga kita akan menjurnal retur penjualan sebanyak 1 unit berapa? 4.500.000. Ketika retur penjualan, karena ini kan penjualan secara kredit, otomatis piutang kita akan berkurang. Ketika piutang berkurang di sebelah kredit, sebesar sama ya, 4.500.000. Retur atas transaksi tanggal 15/12/21 PT Li. Selanjutnya, akuntansi untuk potongan penjualan. Potongan tunai itu diberikan apabila pembeli atau konsumen membayar dalam masa potongan. Potongan penjualan ini merupakan akun kontrak untuk akun penjualan. Langsung saja pada tanggal 18 Desember, PT An menjual barang dagangan kepada PT Li berupa handphone sebanyak 2 unit, masing-masing 4.500.000. Syarat pembayaran 2/10 N30. Ketika penjualan secara kredit, otomatis piutang dagang bertambah, kemudian penjualan juga bertambah di sebelah kredit. Di sini harganya 4.500.000 sebanyak 2 unit atau 9 juta. Syaratnya 2/10 N30. Di soal juga terdapat keterangan bahwa pada tanggal 25 PT Li membayar. Nah, di sini kita tulis dulu tanggal 25. 18 ke 25 itu masih terdapat potongan. Ketika ada potongan, maka nanti kasnya akan berkurang. Kita jurnal dulu, ketika pelunasan berarti kas bertambah, potongan juga bertambah. Di sini di debit karena potongan ini merupakan akun kontra dari akun penjualan. Penjualan kan di kredit, lawannya berarti di debit. Selanjutnya, piutang juga berkurang karena adanya potongan. Kita isi dulu piutangnya berapa? Piutangnya 9 juta. Ini ya. Terus kemudian potongannya 2%. Sama dengan 2% dikali 9 juta. Terus kemudian kasnya yang dibayar, selisih antara piutang dikurangi potongan. Langsung saya lengkapi tanggalnya juga. Selanjutnya, misalkan nih terdapat retur sebelum pelunasan, maka potongan itu dihitung dari piutang bersihnya setelah dikurangi retur. Selanjutnya, akuntansi untuk beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan ini tergantung dari syarat pengiriman barang. Ketika syarat pengiriman barang FOB destination, maka penjual harus membayar beban pengiriman barang dagangannya sampai ke pelanggan. Beban angkut penjualan ini termasuk beban operasional, sehingga tidak mengurangi nilai dari penjualan. Langsung saja ke contoh soal, tanggal 20 Desember, PT An menjual barang dagangan kepada toko sel berupa handphone sebanyak 2 unit masing-masing 4 juta. Syarat 3/10 N30. Artinya ini penjualan secara kredit. Ketika penjualan secara kredit berarti piutang dagang pada penjualan. Sebesar 2 unit harganya 4 juta berarti 8 juta. Syaratnya 2/10 N30. Toko sel. Di soal juga tertera biaya pengiriman 250 ini dengan syarat FOB destination. Jadi ketika destination ini menjadi tanggung jawab penjual. Maka jurnalnya beban angkut penjualan pada kas sebesar 250.000. Saat penjualan barang dagang bisa jadi penjual membayarkan terlebih dahulu biaya angkutnya. Misalkan, pada 21 Desember, PT An menjual barang dagangan kepada toko Mentari berupa handphone sebanyak 2 unit masing-masing 3.500.000. Syarat
3/10 N30, biaya pengiriman 150.000 dengan syarat FOB shipping point. Maka jurnal yang terjadi ketika biaya angkut dibayarkan terlebih dahulu, ini akan menambah piutang. Piutang dagang sebesar 7.150.000, kemudian pada penjualan itu sebesar 7 juta. Kemudian pada kas, karena kita membayarkan kas 150 untuk ongkos angkutnya. Nah, ongkos angkutnya ini akan ditagih kepada toko Mentari.